Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnati ila yaumil liqa'i rabbih. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Bapak Ketua LDNU, yaitu Bapak Al-Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Jadi beliau sekarang menjabat Ketua LDNU, jadi saya masih wakilnya. Kita doakan mudah-mudahan lembaga yang kita baru dirikan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami muliakan semua pengurus remaja masjid yang tak dapat saya sebutkan satu persatu masjidnya, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Stain Al-Ghazali yang juga saya muliakan, dan insya Allah semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di taman-taman surga. Inilah para adik-adik semua, taman-taman surga senyatanya, katanya Rasulullah, idza marartu biriyadil jannati farta'u. Apabila kau luangkan waktunya sejenak untuk mendengarkan majlis-majlis ta'lim, maka kelak di hari kiamat, yakin, hakul yakin, balasannya surga beserta taman-taman surga. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini kelak di hari kiamat senantiasa dibalas surga beserta taman-taman surga. Amin. Salawat ma'at taslim kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menjadi suri tauladan, beliaulah yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Bahkan beliaulah yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam ini senantiasa kelak di hari kiamat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya pertama sangat berterima kasih kepada akhi fillah, yaitu saudara saya Ketua LDNU, yaitu Bapak Al-Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Beliau luar biasa. Jadi sepanjang saya keliling ceramah tidak ada masjid seramai Masjid Balembara. Mudah-mudahan kampung kita senantiasa menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun wal Qur'an. Tak banyak yang saya sampaikan pada kajian fikih pada malam hari ini. Jadi minta tolong anak-anak muda remaja masjid, baik laki-laki atau perempuan, sediakan stal atau pulpen. Ini banyak doa-doa yang insya Allah ini yang saya kasih doa-doa yang paling ampuh. Jadi ada 4 perkara yang akan mendatangkan semua rizki, bahkan semua hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Rajin-rajin sholat. Jangan bermimpi mak kita mau bercita-cita tinggi tapi sholatnya bolong-bolong. Bahkan katanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di suatu rumah satu saja keluarga tidak sholat, maka 1 hari penuh rizkinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 waktu saja tidak sholat, apalagi 5 waktu. Oleh karena itu jangan sampai tinggalkan sholat, karena sholat tidak bisa ditinggalkan kecuali kita dalam keadaan sakaratul maut. Bagaimana sholat kita supaya diterima? Makanya sholatnya harus diperbaiki. Ada rukun sholat, ada batal sholat. Ini tugas-tugas remaja masjid. Bagaimana supaya bukan sekedar sholat, tapi sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kitab Tauhid mengatakan, kalau sholatnya orang ikut-ikutan, maka
imannya itu batal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat yang benar? Harus berguru, harus belajar. Jadi ada bapak ustadz, ada remaja masjid, mana kakak-kakak senior, harus menjadi contoh daripada yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musibah tidak akan pernah turun ke kampung kita selama pemuda masih gemar ke masjid, selama kampung-kampung kita, orang-orang di kampung kita ada 1, 2, 3 bahkan melebihi, dia istiqomah tidak meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, maka surifat adzabi anhum, katanya Allah, saya tidak akan pernah menurunkan musibah kepada kampung-kampung yang senantiasa masjidnya dimakmurkan. Inilah contoh di Bulukumba. Dan tadi sudah diaminkan bersama Bapak Ketua, mudah-mudahan saya juga mendoakan Masjid Balambarai ini senantiasa menjadi barometer, contoh percontohan dari masjid-masjid yang lain, sehingga pemudanya juga ikut seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Al-Ustadz Andi Armayani Al-Ghifari. Luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, ingin dimudahkan rezekinya dan semua cita-citanya cepat dikabul, perbanyak bersedekah. Perbanyak bersedekah. Jangan pelit. Jangan pelit. Makanya sampai Rasulullah bersabda, "Mana qasamin shadaqatin bimalin bal yasdad bal yasdad bal yasdad." Tidak akan pernah dikurangi sedikit pun hartanya orang yang sering bersedekah, bahkan 3 kali lipat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada orang hidupnya biasa-biasa saja tapi rezekinya luar biasa. Saya kasih contoh teman saya saja. Tidak membangga-banggakan, demi Allah. Beliau Ustadz Andi Armayani, beliau hampir setiap Jumat, bahkan bisa dikatakan setiap hari Jumat dia kumpulkan teman-teman, dia traktir semua. Makanya beliau itu tidak pernah kurang rezekinya dan sedekah luar biasa. Saya sendiri, adik-adik, saya orang Jawa, minta maaf tabek kalau tidak bahasa Unggi, tapi 18 tahun sudah berkeluarga di sini. Kenapa cepat dapat jodoh? Karena biar ke orang biasa-biasa saja saya meniru beliau sering bersedekah. Bahkan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahih, barang siapa yang senantiasa habis subuh dia bersedekah, maka Allah senantiasa memudahkan rizkinya dan semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbir. Jadi coba mahasiswa nanti yang sudah selesai kuliahnya semua cari jodoh tidak dapat-dapat, pasti pelit. Pasti pelit. Yakin itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nur ayat 10-12. Pertama, barang siapa yang sering bersedekah maka akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering berbagi. Terutama jangan pelit kepada kedua orang tua. Yang sudah berkeluarga jangan bedakan antara orang tua dengan mertua. Ketika kita bedakan antara orang tua dengan mertua, maka yakin rezekinya akan tersendat-sendat. Makanya sering bersedekah. Saya sendiri, tabek lopo adik-adikku, para hadirin wal hadirat. Saya kalau uang saya tanya sama istri tinggal 200, pagi-pagi Pak pergi ke jalan, bawa uang 10.000, 20 bersedekah. Alhamdulillah, ajaibnya sedekah luar biasa. Bahkan pernah ketika pengantin baru sering saya sampaikan, saya tidak menerima jadwal ceramah 2 bulan. Di akhir 2 bulan uangku tinggal 100, bayangkan. Jadi pergi istri mandi, saya ambil langsung, ada orang minta-minta di depan rumah, 100.000 saya kasih tanpa memikirkan mau beli sayur, beli apa. Padahal tinggal 100.000. Apa yang terjadi? Habis sholat asar, ada tamuku 1 mobil dari Tiro minta Mak Rukiah 6 orang, jadi ngasih uang amplopnya semua 1 juta. Coba 100.000 dikasih 1 juta. Ada cerita nyata di Situbondo, kiai cerita orang tidak punya motor pada waktu itu paling jelek, dia pergi ke pasar. Ketika di tengah-tengah perjalanan antara pasar dan di rumahnya macet motornya, tahu-tahu ada mobil macet juga di depan motornya. Apa yang terjadi? Bapak ini pernah mendengarkan hadis Rasulullah bahwa orang yang bersedekah tidak akan pernah dikurangi. Lantas dia rela mengasih uangnya yang tinggal 5.000 rupiah.
dikasih mobil yang tidak ada bensinnya, suruh isi, dia rela motornya tidak isi sendiri. Jadi terkejut bapak haji yang punya mobil, kenapa kau diisi mobilku daripada motornya? Dekat di Pak Haji rumahku, insya Allah dengan sedekah ini saya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian, orang yang mengasih uang 5 juta, 5.000 ini dibawa oleh Pak Haji yang punya mobil, dibawa ke rumahnya. Ternyata aneh bin ajaib, Pak Haji itu paling orang kaya sesitu Bondo. Rumahnya lantai 7. Apa yang terjadi? Dikasih makan beberapa menit, dia turun, kemudian apa yang dikasih kepada orang yang mengasih uang 5.000? Kunci mobil yang baru, mobilnya dipakai 1 minggu. Jadi dapat hadiah mobil, motornya masih ada. Jadi adik-adik semua yang masih belum punya mobil, nanti kalau pulang ke rumahnya sebentar pas macet motornya, jangan mak diisi. Jadi cari mobil-mobil yang macet. Insya Allah 1 hari 2 hari diganti oleh Allah Subhanahu. Yakin mak, yakin. Jadi tapi saya juga bercerita begini, belum punya mobil, sama-sama mak. Lain dengan beliau. Jadi doakan mudah-mudahan cepat punya mobil, amin. Jadi sering mak bersedekah. Jodohnya tidak kunjung datang, bersedekah. Serius, sedekah itu luar biasa. As-shadaqatu tajlibur rizki, sedekah akan mendatangkan, mempercepat datangnya rizki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa supaya rizki kita itu mudah dan semua cita-cita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berbakti mak kepada kedua orang tua. Ajak lalu kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih ada kedua orang tuanya, mari mak sekuat tenaga abdikan kepada kedua orang tua. Kenapa? Sumber rizki disitulah akan muncul. Jangan mak pelit kepada kedua orang tua. Ada kisah nyata, ada adik-adik, ada kisah nyata ini. Ada seorang anak, 4 bersaudara ini sukses, sudah jadi doktor semua, dikuliahkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian bapaknya meninggal, tinggal ibunya tua renta sendirian mak godong. Dia tinggal rumahnya, itu pun rumahnya kecil. Apa yang terjadi? Mungkin karena sudah punya kelebihan anak yang 4 orang ini, jadi diminta itu semua hartanya ibunya, bahkan rumah-rumahnya diminta. Ibunya mempertahankan, saya mau hidup di mana kalau tidak ada rumah ini nak. Bayangkan, ini sudah mengandalkan bahwa dia sukses seorang dokter, padahal mulai kecil sampai dia sukses orang tuanya yang membiayai. Apa yang terjadi? Dilaporkan ke majelis mahkamah, seorang tua tidak mengasih warisannya kepada saya pak, tolong disidang. Bahkan kalau bisa jatuhkan hukuman seumur hidup di dalam penjara sampai mati. Apa yang terjadi? Kena seorang hakim kurang mantap agamanya, dikena sogok 1,5 M, diterima pengajuan 4 anak bersaudara yang sudah jadi dokter. Apa yang terjadi? Kemudian dia datang ke majelis mahkamah tahkim. Orang tua sudah rentah, tua rentah, dia pakai tongkat. Apa yang terjadi? Banyak orang sudah datang. Katanya orang tua ini, Pak Hakim, tolong saya kasih pegang mic. Ada satu kata yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini di penjara ini sebelum di majelis tahkim ini, sebelum saya diceploskan ke penjara. Jadi berhenti sejenak. Apa yang terjadi? Orang tua itu dengan komat kamit, bahkan dengan gemetar, sudah tua jompo, dia minta mic, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Hakim sudah tinggal 1 ketokan palu, akan jatuh hukuman seumur hidup kepada ibu yang sudah tua rentah yang dilaporkan oleh 4 anak. Apa yang terjadi? Kemudian setelah salam, dia menyampaikan seorang ibu yang tua rentah, majelis hakim, Bapak Hakim, saya rela, bahkan anakku yang sudah jadi dokter 4 yang saya hormati, bilang begitu orang tuanya, saya rela nak harta waris diambil, rumah semua diambil, bahkan saya rela bikin tenda di pinggir jalan, tapi tolong permintaanku 1 dikabulkan. Jadi berhenti sejenak di dalam kantor itu. Apa yang diminta oleh orang tua? Tolong nak kembalikan air susu yang pernah membesarkan kamu mulai dari TK sampai menjadi doktor, tolong kembalikan hari ini, saya rela dihukum seumur hidup di dalam penjara. Apa yang terjadi?
Allah Subhanahu wa ta'ala dia adil, membalikkan posisi pada waktu itu majelis hakim yang tinggal satu ketokan, dia jatuh palunya, terseduh-seduh menangis. Bahkan bukan cuma majelis hakim, semua orang yang berada di dalam majelis tahkim itu menangis. Apa yang terjadi? Dengan keajaiban doa orang tua, terutama orang tua perempuan, maka Allah membalikkan suasana sehingga yang dihukum seumur hidup, anaknya yang 4 bersaudara yang jadi dokter seumur hidup sampai mati di penjara, ibu itu dibebaskan. Oleh karena itu, saya harap adik-adikku semua remaja masjid jadi contoh, mak. Jangan sampai mak durhaka kepada kedua orang tua. Satu kata menyakitkan hati kedua orang tua, terutama ibu, maka jangan harap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini menjadi anak soleh dan soleha. Ibu-ibu yang hadir juga menjadi mempunyai keturunan anak cucu soleh soleha, sehingga inilah yang menjadi penolong kelak di hari kiamat. Makanya yang punya anak, yang punya kedua orang tua lengkap, abdikan seluruh kekuatannya demi kedua orang tua. Kita yakin, Pak Bu atau adik-adik remaja masjid, ketika kita orang tua sakit, tidak terlalu parah, bahkan dia pernah sakit agak parah sedikit, kemudian dia berak tidak bisa, suruh minta cebok, yang kita merasa gengsi. Itulah katanya Rasulullah, anak yang durhaka. Kadang kita ketika berkeluarga, ibu-ibu seperti saya, menumpang di mertua ketika baru datang, mentang-mentang dia seorang mantu, tapi ketika menumpang di mertua bahkan tidak banyak, tidak sedikit kedua orang tua kita disimpan di belakang dapur, ditempatkan tak layaknya tempat kambing dan tempat ayam. Itulah katanya Rasulullah, jangan harap anak yang seperti itu mempunyai doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir, takbir. Makanya satu kuncinya kalau ingin sukses dunia akhirat, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan saya kasih solusi, barang siapa yang hajatnya, misalnya mahasiswa, bayarannya terlalu tinggi, tidak mampu menurut akal membayar, datang ke depan orang tuanya, basuh kedua kaki ibu, kemudian diminum, suruh doakan. Yakin satu kalimat doa seorang ibu akan tembus ke langit nomor 7. Satu kalimat doa seorang ibu tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu itu luar biasa, ibu itu doanya tidak akan pernah tertolak. Makanya biar mak kita datang ke seorang kiai, datang ke seorang wali minta doa, tapi ibunya di belakangi, yakin doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu itu nomor 2 daripada Tuhan. Kemudian yang keempat, rizki akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa tidak putus-putus baca Al-Quranul Karim, orang yang senantiasa tidak putus-putus baca Al-Quranul Karim, biar satu garis. Sumbernya rizki semua dari Al-Quran, sumbernya semua cita-cita yang ingin dikabulkan dari Al-Quran. Yakin mak, saya sering ada tamu lama tidak punya anak, ketika saya kasih solusi, mana suaminya, bacakan Al-Quran sambil pegang perutnya, insya Allah tidak lama Allah akan menurunkan keturunan soleh dan soleh. Misalnya punya suami pak, ada, oh iya bapak-bapak punya istri terlalu mengomel-ngomel, gampang ya caranya pak. Ketika tidur bacakan surah Yasin, pegang bibirnya. Tapi lihat-lihat pak, biasa ibu-ibu pura-pura tidur, itu bahaya itu. Insya Allah biidnillah, ibu itu yang sering berhenti itu pak. Al-Quran luar biasa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Berdagang, berjual-jualan, baca Al-Quran di tokonya. Buktikan kalau Al-Quran senantiasa dilantunkan,
berlipat-lipat akan diturunkan rizki dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas yang saya bacakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasar. Makanya saya salut di sini dibelajari Iqra, katanya Pak Ustaz. Luar biasa. Karena para ulama sepakat, Pak Bu, barang siapa yang suatu kampung anak-anak mudanya senantiasa diajari Al-Qur'an, maka senantiasa musibah juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah bertubi-tubi sekarang tidak kunjung selesai? Karena gara-gara anak-anak kita tidak dipedulikan kepada pendidikan agama. Itulah Allah marah. Orang seke jauh dari masjid, kita kenal kepada Allah tapi jarang mendatangi rumah Allah, maka musibah bertubi-tubi. Bahkan menurut peramal intelektual, ini lempengan-lempengan di dalam bumi sudah akan mengarah ke buluh kumbah. Mudah-mudahan buluh kumbah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Amin. Kenapa? Karena orang sudah jauh dari masjid, silaturahim sudah renggang. Jadi anak muda sudah banyak tidak peduli ke masjid. Maka katanya Rasulullah, maju dan tidaknya suatu kampung subhanul yaum rijalul ghad, maju dan tidaknya suatu kampung tergantung anak muda dan anak-anak mudi, cowok dan cewek. Inilah kampung akan muncul menjadi kampung yang diidam-idamkan oleh Rasulullah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Al-Quran luar biasa. Baca Al-Quran. Saya kasih satu amalan paling hebat, amalan paling, surah paling ditakuti oleh Al-Quran, oleh setan, bahkan rajanya setan, yaitu surah Al-Baqarah. Buktikan, barang siapa yang sering baca surah Al-Baqarah di rumahnya, yakin mak, setan tidak melihat kepada rumahnya. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Syekh Ali Jabir yang baru-baru meninggal kita, semua saudaranya menjadi ulama, penghafal Al-Quran, semua saudaranya menjadi penghafal Al-Quran. Ternyata solusinya ditanyakan baru terbuka, sekarang terungkap. Umminya, ibunya tidak pernah putus-putus baca suratul Baqarah. Anaknya dijauhkan, diganggu dari jin, penghafal Al-Quran cepat, makanya baca surah Al-Baqarah di rumahnya, terutama ibu, meskipun tidak selesai. Satu hari satu garis, 2 hari 2, terus bolak-balik. Karena paling yang ditakuti oleh setan surah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah. Jarang orang punya tahu. Dan saya kasih doa satu, doanya Sayyidina Ali yang paling ampuh. Barang siapa yang baca doa ini 1 kali, katanya Sayyidina Ali, yang dikarang di dalam kitab oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, 1 kali saja, maka setan, orang yang mau mengganggu kita, tidak akan diperlihatkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? Tidak usah catat, pendek. Tapi ini tidak ada tayangan ulang. Saya baca 1 kali, wajib hafal. Doanya Sayyidina Ali yang langsung dikasih oleh Rasulullah, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Diulang ji? Seandainya tidak disuruh sama Pak Ketua, tidak diulang sama saya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Coba bersama. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca mak 1 kali. Orang yang mempunyai niat jelek, setan yang berada di keliling rumah tak akan dibutahkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa, mahasiswi misalnya pergi kuliah ke Makassar sendirian, jangan ragu Pak, baca itu, maka pembegal, perampok, semua pencoleng akan dibutahkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Yakin Pak, itu doa yang paling ampuh. Jarang orang punya doa seperti ini. Saya langsung dikasih oleh Kiai. Kiai itu seorang waliullah, cucunya Sunan Ampel, sama dengan wali 7. Oh ya, ternyata ini saudara, baru saya lihat banyak kak siswa-siswaku yang dari Babul Khair. Ada rahmat luar biasa ini. Inilah yang akan mengangkat nama kampung kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi mahasiswa, mahasiswi yang sulit cita-citanya lama tidak tercapai, maka ingat tadi, terutama sholatnya, sedekahnya, baca Al-Quran. Saya terus terang, saya mondok 20 tahun.
Kuliah itu sepeser pun saya tidak pernah mengeluarkan orang tua. Kenapa? Saya 175 dari kampung paling miskin saya, adik-adik. Tapi alhamdulillah diajari begitu sama kiai paling dekat sama kiai saya. Jangan putus sholat. Satu kali putus sholat, satu waktu sholat putus, katanya kiai, satu hari penuh rizkinya dijauhkan oleh Allah. Makanya kalau punya keluarga 4 sama-sama tidak sholat, tidak ada rizki yang akan mendekat. Makanya sholat kuncinya. Yang kedua, sering bersedekah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, istiqomah baca Al-Quran. Jangan sampai ada remaja masjid tidak tahu baca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak yang memakmurkan masjid satu pun tidak tahu baca Al-Quran. Makanya terus digembleng oleh Bapak Ketua, yaitu Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, bagaimana pemuda di sini menjadi pemuda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanul yaum rijalul ghad. Yang kedua di Al-Quran itu, amalan yang paling hebat di Al-Quran yaitu surah Yasin. Jadi barang siapa anaknya yang sering nakal, ketika tidur pegang makdainya bacakan surah Yasin. Kalau ingin cerdas, katanya Al-Imam Ghazali, bacakan surah Al-Qadar, tiupkan di dainya. Bacakan Rabbi Syrahli, tiupkan di mulutnya. Bacakan Alam Nashrah, tiupkan di dadanya. Insya Allah anaknya menjadi anak penghafal Al-Quran seperti istrinya beliau. Jadi kalau saya istri bukan penghafal Al-Quran, kalau beliau penghafal Al-Quran, maka inilah mungkin cita-citanya beliau. Kenapa mempererat hubungan antara anak muda dengan masyarakat? Inilah kuncinya. Insya Allah ketika seorang pemimpin, katanya kitab Ta'limul Muta'allim, dia peduli kepada anak-anak muda, pertama rizkinya dimudahkan, keturunannya insya Allah menjadi keturunan hafid dan hafidah penghafal Al-Quran. Yakin? Yakin. Kalau tidak percaya, ya lihat-lihat saja beliau. Makanya muncul nanti di Balang Barai 1 penghafal, 2 penghafal, 3 penghafal. Bahkan saya ingat daunnya kiai, satu kampung ada 3 penghafal Al-Quran, maka yakin musibah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah gunanya dikumpulkan pemuda supaya menjadi pemuda yang senantiasa memakmurkan masjid. Kena ingat saya, kalau di Jawa itu begini, kalau ada pemuda setiap habis maghrib, bahkan kajian bulan terus ada, bahkan setiap habis sholat maghrib jangan sampai lupa malam Jumat baca surah Yasin. Kalau bisa Pak Ketua pasti sudah dibimbing berjanji digilir. Karena sekarang di Bulukumba khususnya krisis generasi. Bersenji itu kakek-kakek yang sudah tua renta, giginya yang tinggal 1 baca bersenji, yang sudah bertongkat baca bersenji. Kemana itu anak-anak muda? Makanya masjid tidak akan maju ketika remaja masjidnya tidak dipedulikan oleh pengurus masjidnya. Dan masjid akan maju ketika takmir masjidnya, ketika pengurus masjidnya peduli kepada remaja-remaja masjidnya. Maka itulah kampung kita akan senantiasa dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang paling terakhir, sudah nyampe? Doa Rasulullah yang paling ampuh. Barang siapa yang baca ini 3 kali pagi, sore 3 kali, maka dijamin dijauhkan dari penyakit bukan corona, koronis, penyakit yang sulit obatnya. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 pagi, 3 sore, insya Allah semua penyakit kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Minta maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para adik-adik semua, terutama Ketua LDNU, minta maaf. Inilah keterbatasan saya sebagai penyampai kajian fikih pada malam ini. Sekali lagi mohon maaf, terutama juga kepada pengurus masjid, muslimin atau muslimat yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan senantiasa pada malam ini kita atau kampung kita
senantiasa deras dituruni berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah salat berjamaah, sering berbagi. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, istiqomah baca Al-Quranul Karim. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.